berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Fitri memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Rina sakit, Bu. Rina masih sakit, Bu. sakit. Siapa lagi? Ara juga isimu tadi. Oke. Baiklah, hari ini kita akan masuki materi selanjutnya ya, yaitu tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita review ulang dulu materi minggu lalu. Semoga kalian masih mengingatnya ya materi tentang minggu lalu, yaitu materi tentang peristiwa penting dakwah Rasulullah di Mekah. Di Mekah, sekarang di Madinah, yang lalu di Mekah. Oke, siapa yang masih ingat apa saja peristiwa penting dakwahnya Rasulullah di Mekah? Saya, Bu. Oke, Sarah silakan. Yang pertama hijrah ke Abbasiyah, yang kedua Amul Husni, yang ketiga Isra Miraj, dan yang keempat hijrah ke Yasrib. Oke, terus kalian beri aplaus. Nah, selanjutnya siapa yang tahu itu tentang Amul Husni? Oke. Amul Husni disebut dengan tahun duka cita atau kesedihan di mana dua orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu paman dan istrinya. Oke, betul sekali ya. Beri aplaus untuk kalian. Nah, selanjutnya siapa yang tahu tentang Isra Miraj? Saya, Bu. Oke, Fitri. Peristiwa Isra Miraj adalah peristiwa satu malam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, lalu ke langit ketujuh untuk menghadap Allah dan diperlihatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul sekali ya. Beri aplaus. Nah, apa kira-kira info yang didapat dari peristiwa Isra Miraj itu? Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ya tentang sholat 5 waktu ya, di mana tadinya Rasulullah itu mengalami kesedihan karena meninggalnya dua orang terdekatnya, yaitu paman dan istrinya. Paman dan istrinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan sebuah perjalanan yang hanya Rasulullah yang bisa melakukannya, yaitu perjalanan dari ya, nah dari situ, dari langit ketujuhlah beliau mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu perintah sholat 5 waktu ya. Oke, baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang ketiga, peserta didik dapat menafsirkan substansi dari Piagam Madinah dan dapat mengukur keberhasilan Piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Jadi sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, berhubung hari ini mati lampu, Ibu tidak bisa menampilkan video di atas, jadi Ibu akan mengirimkan link video di grup kalian ya. Jadi silahkan disimak videonya masing-masing di HP-nya ya. Nah, kalian sudah menyimak video tentang peristiwa pentingnya dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi. Kalian akan diskusi ke kelompok lagi ya. Nanti tugasnya Ibu bagi berdasarkan minat kalian. Jadi di sini siapa yang suka menulis? Yang suka menulis? Yang suka
Ada 2 kelompok dan yang suka menggambar juga ada 2 kelompok ya. Oke, silakan berkumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Oh bagaimanalah jika tidak Oke, silakan kalian mengerjakan sesuai LKPD-nya ya. Jadi kelompok ini akan membuat peta konsep tentang peristiwa penting dakwahnya Rasulullah di Madinah. Akan dicari materinya bisa melalui HP, bisa di YouTube pelajaran kita. yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oke, sudah semua diskusinya? Sudah ada? Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita presentasikan ya hasil diskusi kalian. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok yang mana yang mau pertama? Diskusi. Kita dulu. Oke, silakan kelompok 2 ya, kelompok 2. Silakan siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam ada 3 agama yaitu Yahudi, Nasrani, Pagan. Atau tidak memeluk Yahudi atau Nasrani, mereka percaya terhadap benda-benda atau kekuatan alam seperti matahari, bulan, dan bintang. Strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. Yang ketiga, menyusun undang-undang. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Peristiwa penting dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, piagam Madinah. Yang kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Ada 3, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq. Dan yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Mungkin yang kelompok lain mungkin ada pertanyaan di kelompok 2. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau presentasi kelompok 1? Oke, silakan Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam ada 3 agama yaitu Yahudi, Nasrani, Pagan. Tidak memeluk Yahudi atau Nasrani. Mereka percaya terhadap benda-benda kekuatan alam seperti matahari, bulan, dan bintang. Strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. Yang ketiga, menyusun undang-undang. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Peristiwa penting dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, piagam Madinah. Yang kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Terbagi menjadi 3, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq.
Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, Isma, silakan. Apa alasan Nabi Muhammad SAW menunjuk Madinah sebagai kota tujuannya? Oke, kelompok 1 silakan dijawab. Saya Bu. Agar terhindar siksaan dari kaum kafir Quraisy dan agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah. Oke. Gimana jawabannya, betul ya? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Saya Bu, Oke, silakan. bagaimanakah proses Fathu Mekah? Kelompok 1, bagaimana proses terjadinya Fathu Mekah? Fathu Makkah terjadi karena kaum kafir Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, sehingga pada tanggal 10 Ramadan Nabi Muhammad membawa 10.000 orang kaum muslim menuju ke Mekah. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji bersama 100.000 orang. Oke, betul sekali ya. Jawabannya kita ada pertanyaan lagi? Sudah, tidak ada? Oke. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pernyataan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, yaitu tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam dan terdiri dari agama, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang ketiga, peristiwa penting Rasulullah periode Madinah yang terdiri piagam Madinah, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, nah itu tadi ya semua hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Fitri. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwanya hingga akhir hayat sungguh luar biasa. Di Madinah, Rasulullah mempersatukan suku yang saling bertikai sehingga kedua suku tersebut memeluk agama Islam karena dalam hatinya terdapat tali keimanan. Walaupun tidak bisa menghilangkan sisi fanatisme, namun telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia sama dalam mata Allah. Yang membedakan hanya sikap ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa agama Islam adalah agama penerang dan tidak memiliki sifat diskriminasi. Oke, baik sekali ya kesimpulannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan kelompok lain? Ada ya? Oke, baiklah. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin ya. Jadi nanti minggu depan kita akan masuk ke materi tentang 4 khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa.